Kementerian Kesehatan menyebut dugaan kebocoran data Indonesia Health Alert Card atau e-hack Indonesia terjadi pada aplikasi versi yang lama. Aplikasi itu sudah tidak digunakan sejak Juli 2021. Kemenkes juga telah melakukan langkah mitigasi dengan menonaktifkan aplikasi e-hack yang lama. Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan Anas Maruf mengungkapkan e-hack yang digunakan saat ini terjamin aman karena server dan infrastrukturnya berada di Pusat Data Nasional. Didukung oleh Kominfo dan Badan Cyber Sandi Negara atau BSSN. Kebocoran data pada aplikasi e-hack pertama kali diungkap oleh peneliti cyber dari VPN Mentor yang menyebut lebih dari 1 juta data pribadi pengguna e-hack bocor. Protokol pengamanan pada aplikasi e-hack yang lama diduga lemah. Untuk data EHC yang lama itu tidak terhubung dengan data yang ada di Peduli Lindungi, ya. Dan terkait dengan data di Peduli Lindungi yang baru itu sudah tadi dijamin keamanannya karena sudah berpindah ke Pusat Data Nasional. Sedangkan yang lama sedang kita upaya melakukan mitigasi, kita lakukan upaya penelusuran, ya, audit forensik disampaikan Mbak Wid, bekerjasama tentu dengan kementerian lembaga terkait. Sebelumnya, kasus kebocoran data pribadi juga terjadi pada data peserta BPJS Kesehatan. Juru bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika, Dedi Permadi, mengatakan pihaknya telah melakukan investigasi terkait dugaan kebocoran data penduduk Indonesia dan diperjualbelikan dalam forum. Hasil investigasi menemukan sampel data yang bocor diduga berasal dari BPJS Kesehatan. Investigasi diduga menemukan data sampel tidak berjumlah 1 juta seperti yang diklaim penjual, namun berjumlah lebih dari 100.000 data. Data tersebut dijual oleh oknum Coach di Rate Forums. Akun itu diduga merupakan pembeli dan penjual data pribadi atau reseller. Dedi mengungkapkan Kominfo telah mengajukan pemutusan akses terhadap tautan pengunduhan data tersebut untuk mencegah penyebaran data makin meluas. Kepala Humas BPJS Kesehatan menegaskan pihaknya konsisten memastikan keamanan data peserta dan dilindungi bahkan tersimpan dengan ketat dan berlapis. Kasus tersebut masih ditangani Bareskrim Polri dengan memeriksa sejumlah vendor teknologi informasi yang ada di BPJS Kesehatan sebagai saksi. Tim Liputan, Berita 1. Ya, kebocoran data pada aplikasi e-hack bukanlah kebocoran data pertama kali di Indonesia. Apa sebenarnya yang terjadi dengan sistem keamanan data kita? Dan bagaimana antisipasi agar hal tersebut tidak terjadi kembali? Nah, untuk membahasnya kita sudah bergabung dengan narasumber kita siang ini. Ada pakar keamanan siber Ardi Soteja. Pak Ardi, selamat siang. Selamat siang, Patricia. Salam sehat selalu, Pak Ardi. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Pak Ardi. Oke, jadi kemarin sudah BPJS, sekarang e-hack. Apa sebetulnya yang terjadi, Pak Ardi? Ya begini ya, kita ini kan reaktif ya, tidak belajar dari pelajaran sebelumnya. Sebetulnya yang namanya kebocoran data ini di kita ini udah lama. Jadi sebelum kita mengenal sekarang era digital ya, kita sudah mengalami bocoran data itu dari zaman pertama kali adanya kartu kredit ya, di mana pengelolaan data nasabah kartu kredit itu kan dikelola oleh pihak ketiga pada saat itu. Dan itu juga udah sering kali terjadi. Terus kedua juga kita juga mengalami kasus yang cukup besar ya, kasus iktp ya. Nah, itu datanya kemana itu, salinan datanya. Terus yang ketiga, kalau kita fokuskan ke industri layanan kesehatan, kita juga tidak rentan terhadap kasus potensi kebocoran data yang terjadi pada tahun 2017, di mana ada 2 rumah sakit nasional ikut terdampak yang namanya ransomware WannaCry, ya. WannaCry itu heboh tuh, ada seluruh dunia itu heboh, termasuk 2 rumah sakit yang ada di Indonesia. Nah, sekarang ya ada lagi bocoran data ya di berbagai lembaga ya, dari lembaga komersil, ya, pemerintah dan sebagainya. Ini adalah suatu puncak gunung es yang akan terus-menerus terjadi dan tidak akan berhenti di kasus yang sekarang lagi meledak ya. Terakhir tadi saya baca ada data vaksin Bapak Presiden. Nah, tidak akan berhenti di situ.
itu akan terus terjadi ya. Karena apa ya, kalau saya boleh jujur mengatakan, kita nggak pernah melakukan antisipasi. Kita ini kan pengguna teknologi. Kita ini bukan bangsa yang menciptakan teknologi, sehingga semua teknologi yang kita pergunakan itu nggak ngerti di balik itu apa saja. Pak Ardi, dengan kata lain, Anda mengatakan bahwa sebetulnya tidak ada solusi, bahwa ini akan terus terjadi atau gimana? Ya tidak ada, yang tidak bisa hanya menguninstall ya atau menurunkan aplikasi dari HP lantas semuanya selesai. Tidak, karena kita ini ada masalah besar ya terkait dengan perlindungan data yang bukan hanya pada teknologi tapi juga pada SDM. Ini yang jadi persoalan kita. SDM atau teknologi sebetulnya yang kemudian bisa dikatakan belum maksimal di Indonesia? Dua-duanya. Nah, sekarang ini kan lebih banyak orang mempercayai ya dari aspek teknologinya, dipikir dia mengandalkan teknologi semuanya akan aman. Tidak seperti itu. Bagaimana ceritanya teknologi bisa berjalan sendiri tanpa ada peran manusia? Nah, sekarang manusia sendiri tidak banyak yang paham mengenai keamanan data. Jadi apa yang mau diharapkan? Oke, bagaimana caranya kita bisa paham terkait dengan keamanan data itu, Pak Ardi? Jadi begini ya, kalau kita ya di industri cyber ya, keamanan dan keamanan cyber, kita biasanya kalau memang sudah terjadi breach ya atau kebocoran data yang masif ya, seperti yang kita alami ini, kita tidak bisa hanya istilahnya menambal pipa yang bocor dengan lakban ya, menurunkan aplikasi dari HP itu sama aja melakban sesuatu yang bocor gitu. Tidak bisa seperti itu. Ini artinya kita harus melakukan total overhaul ya. Kita bongkar semuanya, kita install semuanya dari awal dengan kondisi yang baru. Nggak bisa kita hanya menutup lubang yang bocor, kita tutup ya, lantas kita bilang semuanya aman. Nggak bisa. Terus kita tambahin lagi teknologi, itu tidak akan selesai persoalannya. Ini yang terjadi sekarang seperti itu. Oke, masalah ini sebetulnya tidak dibenarkan oleh Kementerian Kesehatan. Artinya persoalan tersebut dibantah, katanya tidak terjadi kebocoran. Sebetulnya kebocoran data di sini yang dimaksud seperti apa, Pak Ardi? Begini ya, ini sama waktu 2017 ketika saya tanya 2 direksi dari 2 rumah sakit yang mengalami serangan ransomware. Saya tanya, Pak, yang hilang apa? Tidak ada jawabnya. Sederhana, buat saya sebagai seorang auditor ya, kita sudah bisa tebak. Ya mereka nggak ngerti bahwa di era digital bukan barang fisik yang hilang, tapi data-data virtual ya. Dan apa yang kita temui dari pengalaman 2017 ya, ransomware WannaCry, itu mereka sudah menanam ya peretasnya, kelompok peretas ini ada kelompok peretas yang disebut dengan state actor ya, yang sangat terorganisir, itu sudah menanam yang namanya malware ke dalam semua sistem jaringan industri kesehatan, layanan kesehatan seluruh dunia itu bukan pada saat mereka meretas, sudah jauh hari, bahkan dari laporan intelijen yang kami terima itu sudah 8 bulan sebelum sudah mulai masuk ke dalam jaringan pengelola data yang ada di berbagai belahan dunia. Artinya apa? Data itu sudah direkam, ya, sudah di-cloning jauh hari sebelum diketahui. Jadi sekali lagi kalau udah di era digital ini ya, tidak ada memang data fisik yang hilang, ya. Tapi harus diingat, data sekarang itu berbentuk virtual atau digital, itu mudah sekali direkam. Oke, jadi siapa kira-kira pelakunya, Pak Ardi? Kalau kita lihat ini ada sebutkan tadi ada kelompok peretas. Apakah kemungkinan bahwa yang meretas data BPJS kemudian sama kelompoknya ini yang meretas data e-hack? Saya nggak bisa berandai-andai ya, namun kita bisa punya dugaan ya. Yang jelas kalau udah angkanya cukup besar, itu tidak dilakukan oleh orang perorangan, itu pasti dilakukan oleh kelompok yang sangat terorganisir ya, dia punya kemampuan finansial yang cukup baik ya, dia mengerti ya postur-postur kelemahan keamanan yang ada di kita. Nah ini harus dipahami ya, apa yang dilakukan oleh VPN Mentor ya, dengan merilis ya, ini kan sama aja mereka artinya punya kemampuan untuk melakukan scanning ya, scanning real time terhadap semua sistem yang ada di Indonesia.
Ya, artinya mereka juga membaca kelemahan-kelemahan yang ada di dalam sistem-sistem yang ada yang mereka scanning. Nah ini kan bukan mereka saja melakukan scanning, banyak pihak ya. Artinya semua postur keamanan kita ini sudah terbaca dengan jelas oleh mereka-mereka yang memang punya niat untuk melakukan peretasan. Oke, jadi kalau sudah begini, siapa yang harus bertanggung jawab? Ya sekarang kalau kita sudah mengerti petanya, ekosistemnya seperti ini, ya kita harus membangun kemampuan diri sendiri. Kita nggak bisa mempercayakan ada satu lembaga, satu orang, ya, satu institusi. Kita harus membangun kemampuan diri kita sendiri untuk bisa menjaga data yang kita kelola. Kenapa? Data itu aset. Nah, ketika data itu bocor, artinya itu sama saja kita memberikan kunci gembok rumah kita yang terdalam, kunci gembok kita yang paling dalam kepada orang di luar yang kita tidak kenal. Nah, ketika kunci gembok itu kita udah berikan pada orang yang tidak kenal, dia bebas-bebas saja melakukan apa yang dia inginkan di dalam rumah. Oke. Solusinya Pak Ardi, mungkin adakah yang harus dilakukan sekarang ini? Kalau mungkin ini merupakan fenomena seperti puncak gunung seperti itu, artinya itu selalu terjadi sebetulnya. Dan kita bisa dibilang reaktif begitu setelah ada kejadian baru kemudian melakukan sesuatu. Tapi apa yang harus dilakukan sekarang ini Pak Ardi? Kalau kebocoran data ini sudah terjadi, kemudian kita tidak bisa menanti kalau mungkin di kemudian hari ini juga akan terjadi. Pertama begini ya, ini yang harus kita lakukan adalah ini harus kita lakukan sebagai upaya bersama ya, yang kita sebut upaya multi stakeholder. Karena yang memanfaatkan teknologi ini kan bukan hanya swasta ya, bukan hanya perguruan tinggi, bukan hanya pemerintah, dunia usaha, masyarakat umum juga menggunakan. Artinya apa? Ini ada tanggung jawab membangun kemampuan ya, membangun ketahanan cybernya itu ada di kita semua. Tidak bisa hanya satu lembaga. Jadi semua lembaga dan semua yang berkecimpung menggunakan teknologi ini harus bersatu. Ya, dengan kita membangun kemampuan literasi kita. Yang dimana ini sudah mulai berjalan ya. Teman-teman saya lihat semakin bergiat dan aktif membangun literasi digital. Ini penting. Nah, kedua juga teman-teman yang mengelola data, terutama lembaga-lembaga yang memiliki jumlah database yang besar, dia juga harus melakukan program edukasi kepada pelanggannya, nasabahnya terkait bagaimana melindungi datanya. Karena kunci keamanan data itu bukan bermula dari sistem, dari kita sendiri. Kuncinya ada di kita. Kita harus dijelaskan apa yang bisa dilakukan. Dan semakin intensif kita menggiatkan edukasi, proses edukasi, tentunya resiko-resiko yang berpotensi muncul itu bisa ditekan. Oke, baik. Baik, Pak Ardi, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pak Periksa, tetaplah bersama kami, langsung segera kembali usai jeda. Pemirsa, kita lanjutkan dialog. Kita masih terhubung dengan pakar keamanan siber Ardi Suteja. Pak Ardi, kalau sekarang kita diharuskan untuk menggunakan aplikasi Peduli Lindungi, kemana-mana kita harus buka aplikasi, kemudian scan QR Code dan melakukan verifikasi terkait dengan vaksinasi. Nah, terus kemarin Pak Luhut menyatakan bahwa sudah ada 30 juta data yang masuk di aplikasi Peduli Lindungi. Berarti bisa dibilang bahwa sebenarnya tidak ada jaminan dong kalau 30 juta data ini tidak akan bocor. Betul, jadi gini ya, kalau kita bicara keamanan ya, tidak ada teknologi yang 1000% aman. Nah, ini udah terbukti ya di berbagai belahan dunia, Amerika, di Eropa itu banyak terjadi kebocoran data, bahkan banyak perusahaan-perusahaan yang sudah didenda di Eropa itu karena mereka dianggap lalai menjaga keamanan datanya. Nah, kalau di kita ini baru bisa menjamin ini luar biasa. Artinya apa? Kita punya teknologi yang super canggih dibandingin negara-negara maju. Ini yang kita jadi pertanyaan. Tapi harus diingat ya, saya juga Anda tadi sebutkan Peduli Lindungi ya, aplikasi ya, itu data saya di situ. Saya termasuk data 30 juta itu, artinya saya seharusnya juga menjadi was-was, tapi apa boleh buat? Karena ini kan salah satu sistem ya, track and trace pionir ya, untuk membantu kita melacak infeksi COVID. Nah, artinya apa? Ini boleh dikatakan ini bukan walaupun tidak
tidak sempurna ya, tapi ini adalah satu-satunya yang bisa membantu kita ya. Dan ini juga aplikasi yang disampaikan oleh Pak Luhut itu kan bukan dibiarkan seperti itu ya dari awal, dari versi pertamanya ya. Ini diperbaiki ya. Sistem keamanan ditingkatkan, bahkan sekarang sepengetahuan saya sudah mulai banyak tim-tim anggota-anggota pengembangnya yang terlibat, yang canggih-canggih. Ada seorang profesor di sana ya, artinya banyak orang pintar lah. Jadi ini hal yang concern kita ya, itu juga disampaikan pada mereka. Tentunya mereka juga memperbaiki sistem keamanannya, dan harus diingat nih, sebetulnya aplikasi ini boleh dikatakan cukup lumayan bagus ya. Oke, tidak sempurna, tapi ini yang sudah punya sistem integrasi dengan berbagai data yang ada. Nah, artinya ini beban tanggung jawab keamanannya ada pada pengelolanya. Kalau ini bocor, taruhannya luar biasa besar. Dan ini bukan hanya masalah taruhannya Pak Luhut, tapi taruhan bangsa. Karena apa? Kalau kita nggak bisa menjaga data kesehatan kita, ya, ya bukan kita aja yang nantinya ngomel, dunia akan ngomel dan orang tidak akan percaya sama Indonesia. Ini taruhannya besar, terus terang aja. Dan artinya apa? Ini tanggung jawab kita semua untuk bisa bersama-sama menjaga. Oke, kita harapkan demikian. Data saya juga di situ, Pak Ardi. Jadi semoga semuanya aman dan tidak terjadi seperti yang terjadi di BPJS, kemudian juga data yang bocor di IHEG. Tapi kalau kita lihat soal sebetulnya acuan regulasinya nih, Pak Ardi, sebetulnya ada tidak sih acuan regulasi yang bisa kita katakan jelas yang diterapkan oleh pengendali data sebetulnya sejauh ini? Nah, ini Anda mancing nih. Jadi gini ya, kita sebetulnya teman-teman ya, dunia usaha ya, kita semua ini berharap sekali kita bisa memiliki undang-undang ya. Namun apa boleh buat undang-undang yang tadinya kita harapkan dan angan-angankan, ini ternyata harus harus boleh dikatakan kena traffic jam ini di DPR, sehingga ini juga kita jadi bertanya-tanya kapan kita memiliki perlindungan yang sahih terhadap data-data yang dikelola oleh pengelola data. Dan kalau boleh saya singgung sedikit, di dalam RUU PDP itu juga boleh dikatakan menurut saya, setelah saya waktu itu melihat draftnya, cukup lumayan berat sanksinya, apalagi sanksi hukum, sanksi dendanya, sanksi perdatanya luar biasa. Artinya ini seharusnya bisa memberikan efek jerah pada mereka-mereka yang mengelola data masyarakat untuk agar memiliki semacam akuntabilitas di dalam menjaga data-data yang mereka kelola. Dan dendanya nggak ada ratusan juta lagi di situ. Itu minimal tuh puluhan miliar di dalam undang-undang. Artinya apa? Kita ini semua udah berupaya untuk saling menjaga ya. Tapi sayang ya, ini masih kena traffic jam ya, sehingga ini perlu kita bersuara lagi nih teman-teman ya, teman-teman di TV One juga, teman-teman di media perlu ini juga sampaikan pada pemerintah, ini kita perlukan ini, kalau enggak nanti masyarakat jadi was-was terus nih. Seperti itu. Bisa digenjot kali ya, biar lebih cepat kali ya. Oke, tapi kalau kita lihat organisasinya mungkin Pak, sekarang kita punya BSSN begitu, tapi perlu tidak sih sebetulnya kita punya otoritas yang benar-benar menanggulangi terkait dengan perlindungan data pribadi yang mandiri, sehingga sanksinya, kemudian juga laporan-laporan pengaduan warga ini bisa ditampung di otoritas tersebut, atau memang kita harus bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri? Ini memang ini dilematis ya, isunya harus badan tersendiri atau independen ya. Memang alangkah baiknya kalau badan itu termasuk badan yang sifatnya independen, sehingga dia bisa memiliki kelincahan, tidak terkait dengan birokrasi. Karena kalau udah bicara ini kan kita juga bukan hanya harus meyakinkan meyakinkan birokrasinya, tapi meyakinkan publik, dunia usaha bahwa kita mampu melindungi data. Nah, sekarang apakah badan ini nantinya bila di bawah suatu lembaga pemerintah, apakah bisa melakukan hal itu, meyakinkan dunia usaha, belum lagi nanti masyarakat investor ya. Kalau kita lihat GDPR di Eropa ya, itu badan-badan yang mengurusi sengketa data-data pelindungan data itu semua independen, sehingga ya efek jerahnya cukup terasa dan
mereka tidak segan-segan menjatuhkan sanksi denda yang boleh dikatakan cukup fantastis angkanya. Nah, sekarang kalau andai kan ini sederhana aja saya berpikir ya, kalau emang ini badan ada di bawah lembaga pemerintah, akan beranikah dia mengenakan sanksi pada lembaga pemerintah juga yang telah melakukan kealpaan atau kelalaian di dalam mengelola data masyarakat. Nah, ini kan jadi pertanyaan. Dan sehingga ini juga perlu juga disadari ya bahwa ini sekarang diperlukan sebuah badan independen yang bisa mengatur, mengelola sengketa perlindungan data yang terjadi di Indonesia. Oke, itu dia Pak Ardi. Dengan banyaknya kasus kebocoran data, rumah sakit tadi yang Anda sebutkan, kemudian juga BPJS, e-hack. Jadi sebetulnya yang Anda lihat sejauh ini, setelah itu apa yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan investigasinya sebetulnya sudah maksimal atau tidak? Kenapa kok kita terus kecolongan? Nah, kalau soal itu susah kita jawab, tapi intinya begini ya, bocoran data ini kan juga bukan sesuatu yang sederhana ya. Penyebabnya itu memang harus kita cari. Tadi saya sudah ungkap beberapa hal ya. Dan ini juga nggak bisa kita menganalogi bocoran data lantas kita merujuk pada suatu sumber kebocoran. Karena harus ada suatu proses penyidikan yang kita sebut dengan audit forensik digital ya. Jadi harus lihat di sistemnya, harus lihat di bagaimana mereka mengolah, bagaimana SDM, semua harus dilihat. Tidak bisa kita sederhana ngambil suatu kesimpulan yang lantas kita bilang si A, si B, tapi intinya berdasarkan pengalaman sebetulnya itu sudah bisa diperpendek prosesnya. Kalau memang kita mau belajar dari pengalaman yang sudah terjadi sebelumnya. Ya ini yang saya nggak tahu apakah mau tidak belajar dari sejarah. Kalau tidak mau belajar dari sejarah ya kita akan terus-menerus menjadi pemadam kebakaran. Setiap ada bocoran data panik, lempar tanggung jawab si A, si B, terus ada yang bilang udah deh dilakukan aja pipa bocornya. Tidak seperti itu menjawab kerisauan masyarakat. Masyarakat juga sekarang juga sudah semakin cerdas ya. Nggak bisa lagi kita istilahnya membohongi mereka. Karena ini udah bertubi-tubi, sudah berapa tahun berlangsung ya. Lantas masyarakat juga akan melihat. Nah ini taruhannya besar kalau kita tidak menjawab keraguan masyarakat ya, kerisauan masyarakat dengan tepat. Ini akan berimbas pada masalah reputasi. Reputasi bukan hanya lembaga pengelola tapi juga tentunya pemerintah. Oke, kalau dari sisi masyarakat Pak Ardi, ada tidak sih sedikit tips mungkin dari Anda, kita harus gimana nih supaya bisa melindungi data pribadi kita Pak Ardi? Karena kan kadang kalau kita misalnya install satu aplikasi misalnya mungkin di platform penyedia aplikasi seperti itu, kemudian kita kan diminta untuk memberikan permission untuk memberikan data kita. Apa yang menjadi tips Anda terkait dengan hal tersebut? Sebaiknya jangan mencontek agree ya. Kebanyakan kan kita tidak membaca ya. Di dalam semua aplikasi itu biasanya ada syarat dan ketentuan ya. Jadi ada policy yang harus kita baca, syarat dan ketentuan. Seringkali kita punya kecenderungan tidak membaca. Membaca kita conteknya agree. Nah, sebaiknya ketentuan syarat dan ketentuan yang ada itu dibaca dengan teliti. Bila mana ada hal-hal yang memberatkan yang yang kita teruskan. Karena sekarang semakin hari semakin banyak aplikasi yang menjebak. Kalau kita nggak baca ya, itu artinya apa? Kita menjerumuskan diri kita sendiri. Kedua, ada pepatah orang tua kita dulu nih ngajarin kita, jangan sekali-sekali kita bicara dengan orang asing yang tidak kita kenal. Dunia digital ini kan semua kita nggak kenal. Nggak pernah temu muka. Lantas kok gimana ceritanya kita kasih izin pada suatu kelompok atau satu lembaga yang kita tidak kenal? Ini kan jadi suatu pertanyaan buat masyarakat kita. Artinya apa? Kita harus mulai membangun kewaspadaan kita untuk mengenal lingkungan kita lebih baik. Oke, sebagai kesimpulan atau mungkin merangkum perbincangan kita siang hari ini Pak Ardi, kan kita juga ada di masa pandemi di mana semuanya tuh sudah serba digital semuanya. Kita tidak tahu data kita sekarang kemana gitu ya, karena kan sudah ada kebocoran-kebocoran yang terjadi begitu. Apa yang harus dilakukan pemerintah, masyarakat, semua stakeholder untuk kemudian berpartisipasi terkait dengan keamanan data ini? Baik, itu suatu hal yang sangat panjang ya. Prosesnya kita harus pertama mengenal dulu potensi risiko yang akan kita hadapi.
Nah, kalau kita sudah mengenal resiko, baru kita bisa bicara apa yang bisa kita lakukan. Tapi yang paling penting, ini yang harus kita bangun saat sekarang ini adalah kesadaran masyarakat. Bagaimana membangun kesadaran mereka untuk menyadari bahwa data-data yang mereka simpan ya di dalam secara digital maupun di ruang cyber itu adalah data-data seharusnya mereka harus jaga, dan bagaimana mereka menyadari itu agar dijaga dengan baik ya, sehingga mereka juga bisa paling tidak terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Artinya data-data yang tidak penting, yang ada relevansinya dengan kepentingan mereka secara pribadi itu tidak perlu disimpan di ruang cyber. Nah, ini kadang-kadang yang kita nggak sadari adalah semua minta data kita berikan. Artinya apa? Kita menjual diri kita, tapi kita nggak dapat apa-apa. Ini kan seperti itu dunia digital kita sekarang ya, dengan media sosial dan semuanya serba mudah, gratis, tapi kita nggak sadar bahwa itu ada risiko. Nah, ini ya kesadaran ini ya, kerentanan seperti ini yang harus kita bangun, dan bagaimana masyarakat menyadari bahwa ini bisa memiliki potensi membahayakan diri mereka. Ini yang harus kita giatkan bersama-sama dengan pemerintah, teman-teman di perguruan tinggi ya, teman-teman LSM ya, dunia usaha, ini harus disosialisasikan. Oke, berarti hal yang paling kecil yang dapat dilakukan sekarang adalah bagaimana kita membutuhkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kerahasiaan data pribadi seperti itu, tidak dengan mudah memberikan data-data yang bersifat pribadi ke platform manapun yang dianggap tidak aman begitu untuk kita berikan datanya. Terima kasih Pak Ardi Suteja sudah bersama kami di Landstalk. Semoga kebocoran data ini tidak akan lagi terjadi dan semoga kita dapat menemukan solusinya masing-masing, dan pastinya masyarakat juga lebih aware, lebih hati-hati terkait dengan pemberian data pribadi kepada pihak ketiga. Terima kasih banyak Pak Ardi, salam sehat selalu. Sama-sama. Pemirsa, usai jeda Landstalk masih akan kembali, tetaplah bersama kami.